Saya bersama tim advokasi, akademisi dan aktivis ya menyatakan dengan tegas kertas ya, kertas, saya hanya bilang kertas. Sosok kertas yang disebut-sebut sebagai quote and quote ijazah yang dipertontonkan pada gelar perkara khusus kemarin adalah 99,9% palsu. Itu bukan. Ini poin baru bahan untuk teman-teman lawyer semua. Yang kedua ya, izin. Karena saat itu kami juga dipertontonkan ada 3 LP dari non Jokowi dan 1 dari Jokowi. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Kosinudin. Tapi akan saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi LP, dan dari LP itu kita tahu bahwa siapa yang kemudian berniat jahat. Ya. Jahat itu kata-katanya cinta kepada Rangga ya di film Ada Apa Dengan Cinta. Ya Jokowi telah menyebutkan pasal-pasal itu. Memang yang disebutkan oleh salah satunya contohnya Lecumanan, memang tidak itu. Dan sekali lagi, Allah Maha Besar, Tuhan memberikan jalan. Kita tidak diperbolehkan memotret LP-nya kan. Jadi kita kan nggak bisa menghafalkan itu. Lucunya, semalam di acaranya di salah satu TV itu kan ditampilkan. LP-nya Lecumanan itu. Iya, LP-nya Lecumanan. Iya. Disitulah. Nah, disitulah saya baca ya. CNN dan salah satu TV. Garuda ya, CNN ya. Jadi bukan saya loh ya yang membocorkan. Mereka sendiri dengan konyolnya membocorkan itu di televisi. Saya baca saja bahwa di LP yang dilaporkan oleh saudara Lecumanan, yang dilaporkan telah melaporkan dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Udah dibatalkan. Makanya saya orang yang bodoh soal hukum aja. Nggak tahu. Baca ini loh, ini kok masih ditulis. Makanya MK udah mata dan pasal 160 ya, junto pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya, ini saya pelajari ya, gitu. Dan ini pembelaan saya, teman-teman tolong bela ke-7 atau bahkan ke-11 yang lain. Yang dilaporkan itu hanya Roy Suryo dan kawan-kawan memang. Tapi kejadiannya itu adalah kejadian di Hotel JW Luansa pada hari Rabu 23 April 2025. Teman-teman ada di Hotel JW Luansa enggak? Nggak ada. Hanya saya. Tapi kenapa teman-teman ikut terlaporkan? Dan nggak diperiksa loh ya dari JW Luansa. Makanya. Jadi ini fakta baru ini. Saya boleh dilaporkan ini. Tapi teman-teman kok bisa masuk di sini? Sama saja dengan saya disebut-sebut hadir pada tanggal 16 April di Solo. Katanya Roy Suryo ada tapi ngumpet. Gimana bisa ngumpet? Tanggal 16 April itu saya hadir bersama para purnawirawan di Jakarta Utara. Di salah satu masjid apa itu ya? Ada tuh Bang Dul. Iya, di Jalan Musyawarah, betul. Kelapa Gading. Jadi kan ini bohong semua. Makanya, dan nah ini menarik tadi yang disebutkan oleh Bang. Terima kasih diingatkan. Dengan Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana dugaan penghasutan dan kebencian melalui media elektronik yang dilakukan oleh terlapor Roy Suryo. Memang ada dan kawan-kawannya. Tapi kan masa kalau orang nggak ada di situ nggak ditulis. Dengan korban, terhadap korban Peradi Bersatu, advokat public defender, nggak ada nama orangnya. Organisasi bisa jadi terlapor, bisa jadi korban yang kemudian melaporkan. Ini kan konyol banget gitu loh. Jadi Polda Metro, tolonglah kalau menerima laporan, tolong benar-benar equality before the law. Jelas-jelas kalau yang dilakukan Andi Aswan, Joshua Sinambela, dan kemudian Andi Aswan melakukannya lagi pada tanggal 19 dan 25. Itu jelas orangnya ada, jelas kebohongan publik yang dia lakukan. Pelapornya jelas ada di tempat, Bang Rustam ada di tempat. Pak Medi juga, kok Pak Medi, maaf. Pak, bukan satunya yang lapor, satunya Beni juga ada.
Tapi kenapa kemudian itu dia diterima? Padahal saksinya ada, korbannya ada. Dan itu pasal 3235. Iya, 3235 itu bukan pasal pengaduan. Karena saya yang bikin undang-undangnya. Jelas betul, silakan baca naskah akademiknya. Jadi supaya tidak terlalu lama teman-teman, silakan itu dibahas ya nanti. Jadi memang ini kan nampak ya, bahwa kalau memang ada niat itu harus dilakukan dengan baik. Persoalan itu kan harus sebenarnya harus bisa. Jokowi itu mau main pendek atau mau main panjang? Iya kan? Mau main pendek atau main panjang? Kalau mau main panjang ya jadinya panjang, ayo. Tapi kalau mau pendek ya dia cepat gitu loh. Minta maaf aja. Dan kemudian kan kita sama dengan contohnya kaos ini. Nah, ini terakhir. Kalau ditunjukkan ini sama dengan kalau ditunjukkan ijazah. Apakah ini kita bisa memastikan kalau ini fotonya Jokowi? Enggak, ini Jokowi. Belum tentu ini Jokowi. Orang Jokowi sekarang aja dibandingkan dengan dulu aja beda. Apalagi ini. Jadi nggak salah kalau ada orang mengatakan apakah ini kita harus mengaku ini ijazah asli? Enggak. Sekali lagi, 99% insya Allah palsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini seru ya kalau Mas Roy gitu ya. Luar biasa. Pasti catatan saya tetap juara deh. Baik di forum.